Halo, makasih masih bersama Bang Hikam, channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan kalau para peserta dari turnamen Tenkaichi Budokai saling memamerkan kekuatan mereka untuk mendapatkan perhatian penuh dari para wartawan. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Goku sangat terkejut setelah mendengar kalau Krillin telah menikah dengan Android 18 sampai mereka memiliki seorang anak yang bernama Maron. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini Gohan dan juga Videl sedang berkencan sebelum turnamen Tenkaichi Budokai dimulai. Tak lama muncul seorang pria yang sepertinya dia menyukai Videl dan dia begitu amat kesal setelah melihat Videl yang bersama Great Saiyaman. Pria tersebut begitu sangat kesal melihat kedekatan Videl dengan Great Saiyaman dan dia pasti akan membongkar identitas asli dari Great Saiyaman. Selanjutnya kita akan diperlihatkan Goku dan juga para G-Factor lainnya yang sedang menuju ke ruang ganti sebelum pertandingan dimulai. Tiba-tiba muncul seorang wartawan yang datang menghampiri Goku dan bertanya dari manakah asal Goku. Goku yang sangat polos dia pun langsung menjawab kalau dirinya berasal dari surga. Piccolo yang tidak ingin identitas dari Goku terbongkar dia pun langsung menghancurkan kamera milik si wartawan dengan menggunakan tatapan matanya. Sesampainya di ruang ganti kita akan diperlihatkan kalau banyak berkali peserta dari turnamen Tenkaichi Budokai yang telah datang. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat para G-Factor menjadi gentar. Tak lama Goku pun didatangi oleh wasit legendaris yang sudah bekerja di turnamen Tenkaichi itu dengan begitu lama. Dia sangat senang melihat kedatangan Goku dan juga teman-teman karena pertarungan kali ini pasti akan lebih menyenangkan ketika mereka datang dan tidak akan membosankan seperti biasanya. Nah, di sini sang wasit pun juga sudah menduga kalau yang telah mengalahkan Cell adalah Goku dan teman-temannya, bukanlah Mr. Satan. Dia tidak begitu peduli Goku sudah mati ataukah masih hidup, karena yang sangat ia tunggu adalah pertarungan Goku yang mungkin akan membuat pertarungan kali ini menjadi lebih seru, karena setiap kali Goku bertarung pasti arena pertarungan akan hancur. Sementara itu, pria sebelumnya yang menyukai Videl sepertinya dia benar-benar ingin membongkar identitas dari Great Saiyaman. Namun kali ini dia sepertinya gagal untuk membongkar identitas dari Great Saiyaman dan malah membuatnya terjatuh ke arena pertarungan. Nah, selanjutnya wasit pun menentukan kalau ada 194 peserta yang akan ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai kali ini. Namun dia akan mengeliminasi setengah dari para peserta, alias yang hanya bisa ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai kali ini hanyalah 16 orang. Nah, untuk mengeliminasi orang-orang tersebut dia akan menggunakan sebuah alat untuk bisa mengukur kemampuan mereka. Nah, mereka pun disuruh untuk memukul alat tersebut agar bisa menunjukkan seberapa kuat fisik mereka. Dan orang yang paling kuat mereka pun akan bisa lanjut mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Sementara itu, Mr. Satan pun segera keluar untuk menunjukkan alias mencontohkan bagaimana menggunakan alat tersebut dengan menggunakan gaya-gaya alainya. Sementara itu, pria sebelumnya dia tidak menyerah untuk membongkar identitas asli dari Great Saiyaman. Dia pun langsung menyuruh kepada bocil-bocil untuk membantunya membongkar identitas asli dari Gohan. Namun nasib sial selalu menimpanya yang membuatnya tidak bisa untuk membongkar identitas asli dari Great Saiyaman. Piccolo yang menyadari hal tersebut dia pun langsung menggunakan matanya untuk menghancurkan semua kamera yang berada di tempat tersebut. Piccolo pun berniat untuk melindungi Gohan dari orang-orang jahat yang berniat membongkar identitasnya dengan menghancurkan semua kamera yang berada di tempat tersebut.
Selanjutnya, Mr. Satan pun segera memukul alat tersebut untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya yang saat ini. Setelah memukul alat tersebut, Mr. Satan pun mendapatkan angka 137. Seketika semua orang pun menjadi sangat terkejut dan bersorak kepada Mr. Satan yang memiliki kekuatan yang tidak kaleng-kaleng. Selanjutnya, para peserta lain pun segera memulai untuk memukul alat tersebut agar mendapatkan skor dan mereka bisa mendapatkan sebuah keberuntungan untuk ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai tersebut. Akhirnya giliran dari Android 18 untuk memukul alat tersebut pun tiba. Dia pun mencoba untuk memukul alat tersebut dengan pelan dengan tidak sekuat tenaga agar tidak membuat alat memukul itu hancur dan membuat keributan. Walaupun begitu, pukulan pelan dari Android 18 tetap mendapatkan angka yang fantastis, yaitu 700 lebih. Melihat hal tersebut membuat wasit menjadi sangat terkejut. Dia pun segera mengecek mesin itu apakah itu error atau tidak. Setelah mengecek alat tersebut, Android 18 diminta untuk memukul alat itu lagi. Android 18 segera memukul alat tersebut dengan jauh lebih pelan. Walaupun begitu, dia tetap mendapatkan angka yang fantastis dan berada di atas angka dari Mr. Satan. Hal itu pun kembali membuat wasit menjadi sangat terkejut dan dia juga tak bisa berkata-kata lagi. Selanjutnya giliran dari para spekter lainnya untuk memukul alat tersebut agar bisa lolos pada turnamen Tenkaichi Budokai, di mana mereka memukul alat tersebut dengan pelan, namun tetap saja pukulan yang mereka berikan mendapatkan angka yang begitu besar, bahkan melebihi angka Mr. Satan. Hal itu pun seketika membuat Fidel menjadi sangat penasaran dengan mereka semua, kenapa mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. 85番86番87番. Selanjutnya giliran Vegeta untuk memukul alat tersebut. Namun Vegeta yang sama sekali tidak mengenal dengan kelembutan, dia pun langsung memukul alat tersebut dengan begitu kuatnya, sampai-sampai membuat mesin pemukul itu langsung hancur. Kemampuan fantastis dari para G-Factor ini seketika membuat semua peserta turnamen Tenkaichi Budokai menjadi putus asa dan merasa kalau mereka sama sekali tak memiliki harapan untuk menang. Selanjutnya, para G-Factor berniat untuk menonton pertandingan Goten dan juga terang pada divisi junior terlebih dahulu. Di saat Goku menyapa Gohan, di sini Fidel sangat kebingungan ketika tahu kalau ayah Gohan masih hidup. Fidel benar-benar sangat kebingungan kepada para G-Factor ini dan dia merasa sangat aneh karena mereka juga bisa membangkitkan orang yang telah mati. Scene berpindah ke arena turnamen divisi junior. Kita akan diperlihatkan wasit yang segera meminta Mr. Satan untuk keluar untuk segera membuka turnamen kali ini. Nah, Mr. Satan pun segera keluar sambil disambut oleh para fansnya. Sebelum turnamen ini benar-benar dimulai, kita akan diperlihatkan film yang telah dibuat oleh para manusia untuk memperlihatkan bagaimana cara Mr. Satan mengalahkan Cell pada sebelumnya. Mr. Satan saja yang melihat film itu begitu sangat malu karena aksinya mengalahkan Cell harus difilmkan saja. Bahkan para G-Factor yang melihat film itu juga begitu malu dengan film yang telah dibuat oleh para manusia.
とはしない。絶対に許すぞ。うりゃあ Di sisi lain, terlihat kalau Goten dan juga Terang tidak begitu bersemangat mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai Divisi Junior karena mereka harus bertarung melawan anak-anak seumuran mereka. Mereka yang telah mendapatkan kekuatan Super Saiyan merasa kalau pertarungan ini kemungkinan tidak akan menjadi sebuah tantangan. Tak lama, Terang didatangi oleh anak-anak yang akan menjadi lawan Terang pada turnamen Tenkaichi Budokai nanti. Mereka sangat percaya diri kalau bisa mengalahkan Terang dan juga Goten. Namun hal tersebut pasti tidak akan terjadi bagi Terang karena dia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada anak-anak tersebut. Singkat cerita, akhirnya turnamen Tenkaichi Budokai Divisi Junior pun dimulai. Para anak-anak pun memulai turnamen Tenkaichi itu dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Namun sepertinya anak-anak ini sama sekali tidak bisa bertarung dan mereka hanya bertarung asal-asalan dan hanya bisa menangis. Tak lama, Mr. Satan pun segera mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil simpati dari para fansnya dengan memanfaatkan anak-anak yang berada di tempat tersebut. Pada akhirnya, Mr. Satan pun mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu simpati dari para fansnya. Selanjutnya, pertarungan antara Terang melawan anak cungkring yang sebelumnya telah meremehkannya di ruangan ganti. Nah, di sini pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai, di mana si anak cungkring masih sangat percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Terang dengan mudah. Namun, kenyataan berkata lain, di mana kekuatan Terang yang begitu overpower mampu mengalahkan bocah tersebut dengan hanya 2 kali serangan saja. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan Goten melawan saudara dari anak berambut pirang yang sebelumnya. Sama seperti Terang sebelumnya, di sini pertarungan Goten melawan anak tersebut berlangsung dengan sangat santai, di mana Goten menerima semua serangan dari anak tersebut dengan santuinya. Merasa kalau anak tersebut sudah tidak bisa lagi untuk memberikan pertarungannya lebih, Goten pun segera mengakhiri pertarungan dengan sebuah pukulan telak yang akhirnya membuat anak tersebut tepar. Selanjutnya, Goten dan juga Terang bertarung melawan beberapa peserta yang masih tersisa untuk melanjutkan ke babak final. Seperti yang diprediksi, Goten dan juga Terang mampu mengalahkan beberapa peserta dari divisi junior yang masih tersisa dengan begitu mudahnya, dan mereka pun berhasil masuk ke babak final dengan mudah. Goten
Dan inilah dia pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh kita, yaitu pertarungan di antara Goten melawan Trunks. Tanpa menahan diri lagi, Goten dan juga Trunks pun langsung meluncur ke arah satu sama lain untuk memulai pertarungan yang sangat memanjakan mata para penonton, di mana pertarungan mereka berdua membuat semua penonton menjadi terdiam ketika mereka menghajar di antara satu sama lain. Di tengah pertarungan, Goten berhasil mengunci pergerakan dari Trunks, namun Trunks berhasil melepaskan diri dari kuncian Goten dan langsung menghajarnya sampai membuatnya terpental. Goten yang masih mampu bangkit, dia pun langsung meluncur ke arah Trunks dan langsung beradu pukulan dengannya. Adu pukulan tersebut membuat mereka berdua seolah-olah imbang karena berhasil mendaratkan pukulan di antara satu sama lain. Setelah itu, Goten dan juga Trunks pun segera tersenyum ke arah satu sama lain karena mereka seolah-olah menikmati pertarungan ini yang sangat menyenangkan. Mr. Satan yang sebelumnya sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini begitu terkejut setelah melihat pertarungan bocah 7 tahun yang sangatlah dahsyat. Seketika semua penonton pun langsung bersorak tidak peduli siapakah yang akan menang di antara Goten maupun Trunks, karena mereka berdua benar-benar telah menghibur para penonton pada pertarungannya kali ini. Wasit yang melihat pertarungan di antara Goten dan juga Trunks begitu sangat bersemangat setelah melihat pertarungan yang benar-benar sangat dahsyat, karena turnamen Tenkaichi Budokai memang seharusnya seperti ini, yaitu menampilkan pertarungan yang luar biasa. Selanjutnya pertarungan di antara Trunks melawan Goten pun terus berlanjut. Trunks pun langsung mengeluarkan jurus Kikoho untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini, di mana jurus Kikoho itu sudah bisa dikendalikan oleh Trunks yang membuat jurus tersebut tidak mengenai para penonton. Goten yang tidak mau kalah dengan Trunks, dia pun langsung mengeluarkan jurus Kamehameha-nya untuk menghadapi Trunks, di mana Goten yang masih belum menguasai jurus Kamehameha itu dengan benar membuat jurus Kamehameha-nya menghancurkan atap arena. Dari sini saja sudah mulai kelihatan siapakah yang lebih unggul di antara Goten dan juga Trunks, di mana Goten yang masih belum bisa menguasai jurus Kamehameha, sementara Trunks dia sudah bisa menguasai jurus Kikoho, dan terlihat kalau Trunks sudah lebih unggul. Mr. Satan yang melihat pertarungan dahsyat di antara Goten melawan Trunks, dia pun akhirnya mulai menyadari kalau Goten dan juga Trunks sangat mirip sekali dengan orang-orang yang dulu pernah bertarung melawan Cell.
Selanjutnya pertarungan di antara mereka berdua pun terus berlanjut. Di sini dengan kecepatan yang cukup tinggi telah berhasil mengunci pergerakan Goten yang membuatnya menjadi sangat ketar-ketir. Nah, di sini makin diperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, di mana kekuatan milik Terang ini ternyata jauh lebih kuat daripada milik Goten, karena sebelumnya Terang yang telah dikunci oleh Goten mampu melepaskan diri dengan mudah. Namun kali ini Goten yang terkunci oleh Terang, dia sangat kesulitan untuk melepaskan diri. Pada akhirnya Goten harus berubah menjadi Super Saiyan agar bisa terlepas dari kunciannya Terang. Goku yang melihat Goten bisa berubah menjadi Super Saiyan begitu sangat terkejut, karena bocah sekecil Goten bisa berubah menjadi Super Saiyan. Dan tak terkecuali dengan Videl, dia sampai melotot melihat Goten yang bisa berubah menjadi Super Saiyan. Namun karena di sini ada peraturan yang dibuat oleh Goten dan juga Terang, yaitu tidak boleh menjadi Super Saiyan. Goten pun berjanji kalau setelah ini dia tidak akan berubah lagi menjadi Super Saiyan. Setelah itu Terang pun langsung menantang Goten untuk bertarung melawannya. Namun kali ini Terang akan bertarung menggunakan tangan kirinya saja. Hal tersebut pun seketika membuat Goten menjadi sangat bersemangat dan langsung menyerang Terang secara bertubi-tubi. Walaupun Terang bertarung melawan Goten hanya menggunakan tangan kirinya saja, dia tetap bisa mengimbangi kekuatan Goten. Hal tersebut semakin membuat penonton bersorak untuk mendukung mereka berdua. Di sisi lain, akibat Piccolo yang sebelumnya telah menghancurkan kamera dari para stasiun TV, membuat mereka semua tidak bisa merekam pertarungan antara Goten melawan Terang. Padahal pertarungan tersebut mungkin bisa saja untuk membuat mereka mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi karena kamera yang sudah rusak, mereka pun tidak bisa merekam pertarungan dahsyat tersebut. Di sisi lain, Terang yang terlalu meremehkan Goten hanya bertarung melawannya menggunakan tangan kirinya saja, membuatnya kali ini dihajar babak belur oleh Goten sampai membuatnya menjadi sempoyongan. Namun secara tiba-tiba di tengah pertarungan, Terang langsung menembakkan sebuah tembakan laser dari tangan kanannya. Namun Goten berhasil menghindari serangan tersebut dan langsung terbang ke atas langit. Terlihat di sini Goten berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan menggunakan sebuah sundulan keras. Namun akhirnya keluar dari arena pertarungan.